Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 31 Agustus tahun 2025, selepas sholat maghrib, kami masih di Masjid Rumah Allah, ingin menyampaikan dan ingin punya andil untuk mempertahankan kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita. Sekaligus tentunya memberikan dukungan sepenuhnya atas pidato Bapak Presiden, Bapak Prabowo Hafizahullah, yang mengajak seluruh elemen, baik pihak pemerintah ataupun masyarakat, agar sama-sama menjaga tata tertib, menjaga juga ketentraman dan kedamaian negara. Jadi saya mengingatkan secara pribadi bagi semua pemimpin yang muslim tentunya, kalau non-muslim mungkin para tokoh agamanya akan menyampaikan dengan cara masing-masing. Kalau yang muslim tentunya saya mengingatkan hadis Nabi SAW, siapapun yang diberikan kepemimpinan oleh Allah untuk memimpin satu komunitas, kemudian dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka haram baginya bau surga. Oleh karena itu, para semua pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus tahu semua ini adalah amanah di pundak Anda, dan hati-hati sekali, karena konsekuensinya kalau Anda melanggar hak-hak masyarakat yang Anda sedang pimpin, walaupun Anda di instansi terkecil pun, dari RT, RW, apalagi sampai atasnya, ya, termasuk teman-teman di anggota dewan misalnya, karena mewakili rakyat, maka ini berhati-hati sekali. Kalau Anda jalankan dengan tulus, malah Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Berapa banyak doa yang dipanjatkan pada masyarakat yang telah Anda tolong. Tapi sebaliknya, berapa banyak tuntutan yang akan datang pada hari kiamat nanti kalau Anda tidak jalankan tugas dengan baik. Dari sisi lain, untuk masyarakat, termasuk diri saya sendiri, mari kita mengontrol diri, saudaraku seiman, terutama kaum muslimin, ya, untuk kita menjaga stabilitas negara kita, ketentraman dan kedamaian. Allah telah memberikan kita negeri yang kaya ini. Allah memberikan kita para pemimpin dan para pejuang yang sudah memperjuangkan negara kita ini. Mungkin ada di antara mereka secara individu yang belum menjalankan tugas dengan baik. Kita doakan. Dan Pak Presiden sudah mengucapkan, Anda boleh sampaikan aspirasi Anda. Anda boleh sampaikan keluhan Anda. Tapi dengan cara-cara yang baik. Kenapa yang kita lihat di sekarang ini, dicuplikan beberapa video yang viral tentunya, ada yang anarkis, merusak fasilitas umum. Ini haram dalam agama Islam. Apa hubungannya fasilitas umum dengan orang-orang individu yang Anda tidak sukai dari anggota dewan misalnya? Apa hubungannya Anda merusak fasilitas pemerintah dan mengambil harta orang lain? Tidak ada celah syar'inya. Kalau orang itu mengucapkan kata-kata yang menyakiti Anda, maka kata-katanya yang salah. Kita tuntut dia agar mengutarik kembali kata-katanya dan meminta maaf. Bukan kita menjarah rumahnya, mengambil harta-hartanya, itu akan harta haram bagi Anda. Oleh karena itu, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya kita berbenah-benah. Mari kita rapatkan kembali saf-saf kita. Mari kita kembali saling rangkul mengangkul di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Kita betul-betul memperhatikan dan mendahulukan kedaulatan negara kita. Ini kenikmatan yang sangat besar, jangan sampai hilang dari kita. Bermula dari picuan-picuan kecil seperti itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau dibiarkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Hafizahullah, dan Wakil Presiden, kemudian para menteri, para pemimpin yang sudah memimpin, semoga Allah memberikan mereka hidayah, memberikan mereka petunjuk, memberikan mereka ide-ide yang cemerlang justru untuk menjalankan tugas mereka, dan juga memberikan hak masyarakat dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan semoga seluruh masyarakat, seluruh elemennya termasuk saya sendiri, bagaimana kita bisa menjaga dan bergotong royong dengan pemerintah, dan kita dahulukan kedaulatan negara kita daripada hawa nafsu kita pribadi. Semoga tentu potongan sedikit dukungan saya ini tidak menyinggung siapapun, karena saya tidak maksud apa-apa, tapi ini demi Allah untuk menjaga negara kita. Karena kalau kita biarkan ini seperti bola salju akan menjadi membesar, dan sampai kapan kita mau merusak fasilitas umum, sampai kapan kita saling menyalahkan, dan sampai kapan juga orang-orang dengan egoismenya tetap mau dengan kezalimannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan permasalahan kita dengan baik, menyatukan hati-hati kita kembali di atas ketenangan, kedamaian, dan saling rangkul-merangkul, baik itu sesama warga negara, sesama agama, ataupun berbeda agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video tersebut Ustadz Khalid Basalamah tegas dan adem sekali penyampaiannya, memberikan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan apa poin-poin yang telah beliau sebutkan. Namun tidak lupa juga teman-teman, poin-poin yang dimana harus pro kepada rakyat kecil juga harus kita sampaikan. Beberapa poinnya yang dimana saya tangkap di semua konten-konten saya membahas tentang kekonyolan anggota-anggota DPR yang selama ini sudah membuat masyarakat sakit hati ini, konsisten. Komentar-komentar yang saya tandai di sini konsisten untuk memberikan beberapa poin tuntutan mereka kepada Presiden untuk dilaksanakan tentunya, bukan hanya sekedar disampaikan. Kenapa? Presiden Prabowo Subianto pun berjanji akan melakukan diskusi secara terbuka, transparan, bisa disaksikan oleh semua mata. Sehingga apa? Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, apalagi kepura-puraan. Sebagaimana kemarin ada satu video yang beredar tentang wakil presiden kita yaitu Gibran berdiskusi dengan supir ojol. Lengkap teman-teman. Ada Maxim, ada Grab, ada Gojek. Tapi yang aneh kata netizen ya, bukan kata Harry Pras. Kata netizen, kok supir-supir ojolnya pada baru jaketnya? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wapres, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Para ojol yang bertemu Gibran antara lain perwakilan dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. 8 perwakilan komunitas ojol tersebut tampak duduk melingkar bersama Wapres di meja bundar. Masing-masing dari mereka mengenakan jaket seragam perusahaannya. Jadi masih ada kecurigaan, ketidakpercayaan netizen kepada hal ini. Apakah ini suatu kewajaran? Silahkan kalian komentar. Tapi selain itu, kita tunggu tindakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah benar dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membicarakan ini secara serius dan secara terbuka. Ini akan menjadi harapan teman-teman, yang dimana seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa poin ini memang harus dan sangat-sangat harus didengar oleh para pejabat kita. Seperti ini poin-poinnya. Beberapa poin yang dimana masyarakat itu ingin diambil langkahnya oleh Pak Prabowo. Yang pertama, copot jabatan Kapolri, copot jabatan Ketua DPR, sahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Terus yang berikutnya, rancang ulang UU hukuman mati koruptor. Sangat-sangat setuju kalau seorang koruptor nggak perlu dihukum mati, nggak perlu sebenarnya. Hukum potong tangan saja. Itu kalau menurut saya ya, koruptor dihukum potong tangan atau jari saja, jari telunjuknya dipotong. Nggak perlu dihukum mati kalau bisa. Terus yang berikutnya, tinjau ulang dan kurangi tunjangan-tunjangan DPR dan pejabat negara. Karena apa? Gaji mereka diambil dari pajak masyarakat. Dan harusnya ya mereka bukan seperti sekarang kita bisa lihat, bisa mengumpulkan mobil-mobil mewah, membangun lift di dalam rumah. Aduh, mewah sekali rumahnya teman-teman. Ya Allah. Terus berikutnya, turunkan pajak yang memberatkan rakyat menengah ke bawah. Setuju. Karena kan kabarnya pajak mulai naik, kabarnya ya. Semoga beberapa aspirasi dari rakyat nanti bisa dikabulkan oleh pemerintahan kita, presiden kita. Agar apa? Agar kesejahteraan, kemakmuran kepada rakyat, terkhusus menengah ke bawah tadi, bisa semakin layak lah. Kesengsaraan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, pengangguran yang dimana katanya ada kalimat terucap dari salah satu pejabat negara akan membuka berapa ya, 19 juta atau berapa itu lapangan pekerjaan. Nggak tahu lapangan pekerjaan di mana, saya belum melihat atau belum mendengar kabar ininya. Ya semoga saja terlaksana dengan kesungguhan untuk melayani masyarakat. Ya itu saja dari saya. Dan poin-poin ini yang saya bacakan, mungkin pencopotan Kapolri, pencopotan Ketua DPR Puan Maharani atau siapapun itu akan menjadi tantangan berat kepada Presiden. Ya, akan menjadi tantangan berat. Namun kalau itu bisa dilaksanakan, masyarakat pasti banyak yang tepuk tangan. Akan banyak yang tepuk tangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang perempuan, ya mungkin kita berbeda paham, tidak apa-apa. Saya